Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi sebagai ketua dari tim Mantiskop akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah PBO kami, yaitu pembuatan aplikasi Ecopal berbasis GUI. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari tim Mantis, yaitu ada saya, Rafi, kedua Hafiz, Fawas, Shelly, dan Aisyah. Latar belakang ide kami membuat program aplikasi ini yaitu akibat permasalahan kurangnya penanganan terhadap sampah dan masalah pertanian terkait pupuk. Kami mempunyai gagasan untuk membuat suatu aplikasi yang dapat mengatur bagaimana sampah organik dikumpulkan, diolah, kembali menjadi suatu produk yaitu sebuah pupuk organik, lalu dijual melalui aplikasi. Dalam praktek transaksinya, aplikasi ini tentu memerlukan aktor seperti admin untuk mengelola data di belakang layar. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi Ecopal Admin berbasis GUI yang dapat digunakan admin dalam pengelolaan data. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu admin dalam pengelolaan data seperti riwayat transaksi, data pupuk, dan data pembeli, agar data tetap update dan valid. Manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi ini yaitu admin dapat melihat data riwayat transaksi, admin dapat melihat data pupuk, admin dapat melihat data pembeli, dan admin dapat melakukan update pada data pupuk. Berikut merupakan tampilan dari output Ecopal GUI. Kami membuat dua page yang dapat digunakan admin, yaitu login page dan menu page. Login page pada sebelah kiri digunakan untuk melakukan login atau masuk ke dalam akun admin. Sedangkan menu page pada sebelah kanan digunakan untuk mengelola data seperti melihat riwayat transaksi, data pembeli, dan melihat atau menambahkan varian dalam data pupuk. Selanjutnya, pada halaman login sendiri memiliki beberapa komponen. Di antaranya, ada gambar logo Ecopal yang merupakan komponen JLabel 3. Selanjutnya ada text username, merupakan komponen JLabel 4. Text password, merupakan komponen JLabel 5. Dan selanjutnya ada isian username, merupakan komponen username text file. Isian password, merupakan komponen password file, dan yang terakhir ada button login, merupakan komponen JButton. Selanjutnya, pada komponen menu page memiliki beberapa komponen, di antaranya Ecopal Apps merupakan komponen JLabel 2, tanggal merupakan komponen JLabel 3, jam merupakan komponen JLabel 6, gambar e-commerce merupakan komponen JLabel 1, button data pupuk merupakan komponen JButton 3, button data pembeli merupakan komponen JButton 5, button data transaksi merupakan komponen JButton 7, dan button tutup aplikasi merupakan komponen JButton 6. Baik, selanjutnya masuk ke penjelasan singkat source code dari program yang telah kami buat. Untuk penjelasan source code pada bagian login, pada baris pertama merupakan bagian dari package pupuk. Pada baris ketiga sampai 6 merupakan sintaks yang digunakan untuk mengimport package untuk keperluan pembuatan tampilan GUI. Pada baris ke-10 sampai 15 merupakan deklarasi variabel untuk setiap komponen yang akan digunakan. Pada baris ke-18 sampai ke-25 digunakan untuk menginisialisasi komponen-komponen dan juga frame. Pada baris ke-29 sampai baris ke-144 digunakan untuk menginisialisasi objek dari komponen yang akan digunakan, mengeset di setiap komponen yang akan digunakan tadi, seperti mengeset judul, icon, teks, dan sebagainya. Menangkap aksi apa yang akan dilakukan admin pada objek yang bersangkutan. Membuat event-event yang digunakan untuk melakukan tindakan tertentu ketika admin melakukan login, dan juga membuat layout halaman. Berikutnya pada baris ke-146 sampai ke-181 merupakan sintaks yang digunakan untuk menangkap dan membuat event yang dilakukan pada objek yang bersangkutan. Terakhir, pada
baris ke-184 sampai ke-192 merupakan main program untuk menjalankan dari halaman login. Berikut merupakan output dari halaman login. Selanjutnya, penjelasan source code pada bagian menu. Pada bagian menu, di baris pertama merupakan bagian dari package pupuk. Kemudian baris ketiga sampai baris 9, baris ini digunakan untuk mengimport package untuk keperluan pembuatan tampilan GUI. Kemudian baris 13 sampai 31 merupakan deklarasi variabel untuk setiap komponen yang akan digunakan. Kemudian baris 34 sampai 36 digunakan untuk format penulisan tanggal. Kemudian baris 39 sampai baris 49 digunakan untuk menginisialisasi komponen-komponen dan juga frame. Kemudian baris 51 sampai 79 digunakan untuk format penulisan jam. Kemudian baris 82 sampai baris 320 digunakan untuk menginisialisasi objek dari komponen yang akan digunakan, mengeset di setiap komponen yang akan digunakan seperti mengeset judul, icon, teks, dan lain-lain. Menangkap aksi apa yang akan Anda lakukan pada objek yang bersangkutan. Membuat event-event yang digunakan untuk melakukan tindakan tertentu ketika user melakukan sesuatu di halaman menu. Mengatur layout halaman. Kemudian baris 322 sampai 330 merupakan main program untuk menjalankan dari halaman menu. Berikut output dari halaman menu. Baik, selanjutnya penjelasan singkat pada halaman pupuk. Baris pertama merupakan bagian dari package pupuk. Baris ketiga sampai baris ke-12 merupakan digunakan untuk mengimport package untuk keperluan pembuatan tampilan GUI dan juga koneksi database. Dan untuk baris ke-16 sampai baris ke-39 merupakan deklarasi variabel untuk setiap komponen yang akan digunakan dan variabel koneksi database juga. Baris 41 sampai baris 49 merupakan digunakan untuk konfigurasi koneksi ke database. Baris 51 sampai baris 56, fungsi kosongkan digunakan untuk mengeset inputan yang sudah diisi menjadi kosong. Baris 61 sampai baris 72 digunakan untuk menginisialisasi komponen-komponen dan juga frame. Untuk baris ke-75 sampai ke baris 346 digunakan untuk menginisialisasi objek dari komponen yang akan digunakan. Mengeset di setiap komponen yang akan digunakan seperti mengeset judul, icon, teks, dan lain-lain. Menangkap aksi yang akan dilakukan admin lakukan pada objek yang bersangkutan, membuat event-event yang digunakan untuk melakukan tindakan pada aksi tertentu untuk melakukan sesuatu yang ada di halaman pupuk. Selanjutnya mengatur halaman layout. Pada baris 360 sampai baris 374, event ini digunakan untuk memasukkan data query insert ke tabel pupuk. Selanjutnya baris 376 sampai baris 393 digunakan untuk menampilkan data pupuk dengan query select yang disajikan dalam bentuk tabel. Baris 395 sampai baris 408 digunakan untuk menampilkan data pupuk berdasarkan pencarian yang diinput oleh user dengan query select where kode pupuk sama dengan inputan kode pupuk yang diinput oleh user. Baris 415 sampai baris 430 digunakan untuk mengupdate data pupuk dengan query update. Baris 436 sampai baris 448 digunakan untuk menghapus data dengan query delete. Terakhir,
baris 450 sampai 457 merupakan main program untuk menjalankan pada halaman pupuk. Berikut merupakan output dari halaman pupuk. Selanjutnya, penjelasan source code pada bagian lihat pembeli. Di sini pada baris pertama merupakan bagian dari package pupuk. Pada baris 3 sampai 12, baris ini digunakan untuk mengimport package untuk keperluan pembuatan tampilan GUI dan juga koneksi database. Pada baris 16 sampai 22 merupakan deklarasi variabel untuk setiap komponen yang akan digunakan dan variabel koneksi database juga. Baris 24 sampai 35 digunakan untuk menginisialisasi komponen-komponen dan juga frame. Baris 37 sampai 45 digunakan untuk konfigurasi koneksi ke database. Kemudian baris 47 sampai 72 digunakan untuk menampilkan data pembeli dengan query select yang disajikan menggunakan tabel. Pada baris 75 sampai 126 di sini digunakan untuk menginisialisasi objek dari komponen yang akan digunakan, mengeset di setiap komponen yang akan digunakan seperti mengeset judul, icon, teks, tabel, dan lain-lain. Menangkap aksi apa yang akan Anda lakukan pada objek yang bersangkutan, membuat event yang digunakan untuk melakukan tindakan tertentu ketika user melakukan sesuatu di halaman lihat pembeli. Pada baris 128 sampai 156 merupakan main program untuk menjalankan dari halaman lihat pembeli. Berikut akan ditampilkan output dari halaman lihat pembeli. Selanjutnya, penjelasan source kode pada bagian lihat transaksi. Pada bagian lihat transaksi, di baris pertama merupakan bagian dari page pupuk. Baris 3 sampai ke 12, baris ini digunakan untuk mengimport page untuk keperluan pembuatan tampilan GUI dan juga koneksi database. Pada baris 16 sampai 22 merupakan deklarasi variabel untuk setiap komponen yang akan digunakan dan variabel koneksi ke database. Pada baris 24 sampai 35 digunakan untuk menginisialisasi komponen-komponen dan juga frame. Pada baris 37 sampai 45 digunakan untuk mengkonfigurasi koneksi ke database. Pada baris 47 sampai 70 digunakan untuk menampilkan data transaksi dengan query select yang dijelaskan menggunakan tabel. Pada baris 73 sampai 124 digunakan untuk menginisialisasi objek dari komponen yang akan digunakan. Mengset di setiap komponen yang akan digunakan seperti mengset judul, icon, teks, tabel, dan lain-lain. Menangkap aksi apa yang akan Anda lakukan pada objek yang bersangkutan. Membuat event yang digunakan untuk melakukan tindakan tertentu ketika user melakukan sesuatu di halaman lihat transaksi. Selanjutnya, pada baris 126 sampai 154 merupakan main program untuk menjelaskan dari halaman lihat transaksi. Berikut merupakan output dari halaman lihat transaksi. Baik, itu tadi penjelasan singkat source code dari program yang telah kami buat. Berikut selanjutnya adalah demo keseluruhan aplikasi atau program yang telah kami buat. Pertama, pergi ke file login.java, lalu jalankan run and debug. Di halaman ini, admin harus mengisi username dan password dengan isian admin dan password admin. Setelah itu, klik button login yang di sebelahnya.
Ini merupakan tampilan menu ketika admin sudah berhasil login. Di halaman menu ini terdapat seperti button data pupuk untuk melihat data pupuk dan mengelola pupuk. Di button pembeli, admin dapat melihat daftar pembeli. Di button transaksi, admin dapat melihat data transaksi. Ketika admin mengklik button data pupuk, maka akan disajikan sebuah form pupuk untuk menginputkan data pupuk yang akan di-input, dan juga di bawahnya terdapat daftar pupuk yang sudah tersedia. Selanjutnya di button pembeli, di sini admin dapat melihat daftar pembeli. Di button transaksi, admin dapat melihat daftar transaksi. Dan di button yang terakhir, admin dapat keluar dari aplikasi dengan mengklik button tutup aplikasi. Maka aplikasi akan selesai dan keluar. Baik, itu tadi penjelasan singkat dan juga demo dari program yang telah kami buat. Selanjutnya, kami juga melampirkan full source code yang telah kami buat tadi berada pada folder dengan nama Ecopal GUI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeda.